warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Viviana Amelia dari kelas BK1E NIM 2105072025. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi perusahaan jasa. Sebelum saya memulai materi, saya memiliki quotes untuk hari ini, yaitu teruslah bersemangat dan janganlah menyerah, karena semangatmu akan membuahi kebahagiaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi akuntansi dan definisi perusahaan jasa. Definisi akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang produknya adalah suatu yang bersifat non-fisik. Beberapa contoh perusahaan jasa yakni yang pertama adalah jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, dan konsultan pajak. Yang kedua adalah jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan penjualan tiket angkutan umum. Yang ketiga adalah layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. Yang keempat, jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. Yang kelima, penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. Yang keenam, penyediaan layanan komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon. Yang ketujuh adalah jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama adalah kegiatan utamanya menjual jasa. Karena perusahaan jasa tidak membuat produk, maka kegiatan utama jasa pun hanya menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya. Yang kedua adalah tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Seperti yang kita tahu bahwa jasa merupakan bentuk intangible, sehingga perusahaan jasa tidak menjual produk yang bisa disimpan atau dilihat. Meskipun produknya tidak dapat dilihat, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen atau penggunanya. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Hasil dari usaha jasa sangat subjektif, tergantung terhadap kepuasan konsumen atau pelanggannya, sehingga hasil usaha jasa tidak dapat disamakan antara konsumen satu dan konsumen lainnya. Penyebabnya yakni karena ukuran kepuasan setiap orang berbeda-beda. Selain itu, kualitas karyawan juga tergantung terhadap kondisi psikologis, kesehatan, dan lainnya. Sebagai contoh, karyawan yang memiliki shift sejak pagi hingga sore pasti berbeda dalam memberikan pelayanannya. Layanan pagi pasti lebih prima atau lebih semangat dibanding dengan layanan yang dilakukan di sore hari, karena kondisi karyawan tersebut sudah capek, bukan? Yang keempat adalah tidak adanya harga pokok produksi. Karakteristik yang sangat membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan lainnya adalah tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan. Perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan baku produksi. Hal tersebut membuat laporan keuangan dan perusahaan jasa tidak terdapat informasi tentang harga pokok produksi dan penjualan. Yang kelima adalah tidak ada standar harga yang umum. Kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya berbeda-beda tergantung keluhan atau keinginannya, sehingga harga jasa tidak bisa dipatokkan secara umum dan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikutnya adalah siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Yang pertama adalah urutan pencatatan dan pembahasan. Setelah memahami dan menguasai dengan baik segala sesuatu yang berkaitan tentang cara pencatatan akun dalam buku besar yang berkaitan dengan siklus akuntansi, maka cara kerja dan pengertian kita harus kembalikan kepada urutan yang seharusnya, yaitu proses pencatatan transaksi di buku jurnal melalui pencatatan di buku besar. Yang kedua adalah posting. Salah satu aktivitas dalam siklus akuntansi yang cukup menyita waktu dan tenaga adalah memposting, yaitu proses memindahkan catatan dari akun-akun di buku jurnal ke akun-akun di buku besar. Pemindahan catatan dari buku jurnal ke buku besar tersebut merupakan bagian dari siklus akuntansi yang normal.
Jika dalam buku jurnal dicatat suatu akun tertentu di sebelah debit dan akun lainnya di sebelah kredit, maka setiap jumlah rupiah yang tercantum di setiap akun pada jurnal harus disalin di setiap akun di buku besar dengan jumlah yang sama dan sesuai posisinya di sebelah debit atau kredit. Yang ketiga adalah neraca lajur. Neraca lajur adalah selembar kertas berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Jika proses perhitungan saldo setiap akun yang ada di buku besar telah selesai, maka tinggal disusun laporan keuangan perusahaan untuk periode berkesangkutan. Akan tetapi, sebelum menyusun laporan keuangan, kita dapat menggunakan media penolong untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan tersebut. Media penolong ini disebut dengan neraca lajur. Neraca lajur bukan merupakan alat akuntansi yang harus dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Media ini sama sekali bukan merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dihindari oleh akuntan dalam siklus akuntansi laporan posisi keuangan. Neraca lajur hanya merupakan alat bantu untuk mempermudah akuntan dalam menyusun laporan kegiatan. Neraca lajur dapat terdiri dari 10 kolom plus 1 untuk keterangan atau 12 kolom plus 1 untuk keterangan. Yang keempat adalah ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah aktivitas untuk mengkoreksi akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan aset dan kewajiban yang lebih sesuai. Jika ayat jurnal penyesuaian tersebut dibuat oleh perusahaan, maka saldo akun yang terkait dengan informasi tersebut akan lebih sesuai dengan kondisi pada saat tertentu. Jadi laporan keuangan yang disajikan akan lebih pas dengan keadaan pada periode tersebut. Yang kelima adalah laporan keuangan. Berdasarkan laporan posisi keuangan saldo yang telah kita buat, kita dapat memulai menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dimulai dengan pembuatan laporan laba rugi, kemudian disusul dengan laporan perubahan ekuitas, baru kemudian dibuat laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Yang keenam adalah ayat jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, akuntan perusahaan harus melakukan penutupan buku akuntansi sebagai tanda telah berakhirnya pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk periode tersebut. Proses penutupan buku suatu perusahaan adalah dengan memindahkan akun-akun nominal atau semua akun laba rugi ke akun real atau semua akun laporan posisi keuangan. Ayat jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal atau semua akun laba rugi ke akun real atau semua akun laporan posisi keuangan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat ayat jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan. Yang kedua, menutup semua akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Dan yang keempat adalah menutup akun dividen. Sekian presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya mempunyai sebuah pantun. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.